Biasanya kalian akan melakukan tanda tangan. Di dalam tanda tangan itu kalian harus membaca benar-benar draft yang sudah dijelaskan. Nah, kalian coba lakukan dengan cara buka akun baru menjadi akun anonim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, channel Desi Sutriani. Apa kabar semuanya teman-teman untuk hari Senin ini? Biasa ada judulnya I Hate Monday, tapi jangan buat teman-teman semuanya harus tetap semangat karena kemarin sudah liburan, pastinya sudah lebih fresh lagi untuk hari ini. Dan kali ini saya akan membahas bagaimana ya caranya untuk membersihkan nama di OJK tanpa harus melakukan pelunasan hutang. Emang bisa ya? Nah, kita akan bahas secara bertahap. Jangan di skip ya buat teman-teman jadi tidak gagal paham. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang baru saja mampir di channel saya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya, nyalakan notifikasi loncengnya agar terus terhubung dengan saya. Nah, ini dia untuk kalian. Nah teman-teman, jadi ada beberapa pertanyaan sering muncul di kolom komentar saya, kadang ada di IG saya, Mbak gimana ya Mbak harus membersihkan nama di OJK? Terus saya tanya, sudah lunas Pak? Kemudian dijawab, gimana Mbak mau lunasinya? Saya aja nggak tahu, itu bukan nama saya, itu nama saya dipinjam. Terus saya jawab, iya Pak, salah satu syaratnya untuk membersihkan nama kita di OJK, hutang kita wajiblah lunas. Kemudian saya berpikir, kalau memang hutang itu bukan hutang kita, terus kita harus melunaskannya bagaimana ya? Nah, jadi akhirnya saya coba untuk kulik-kulik, saya coba untuk cari-cari tahu bagaimana caranya ya agar bisa melunaskan hutang tanpa harus membayar. Apalagi hutang itu bukan hutang kita. Nah, kadang-kadang kan bikin kesel ya. Udah nama kita dipinjam, KTP kita dipinjam, terus dia gapai, harus kita lagi yang bertanggung jawab. Nah, seperti kejadian saya dulu, saya berpikir semakin tahun pasti semakin banyak orang untuk belajar dari permasalahan dan pengaduan-pengaduan yang ada. Jadi mungkin dibentuklah sebuah opini bagaimana harus menyelesaikan masalah apabila namanya dipakai oleh orang dan si pemilik nama itu tidak untuk membayarnya. Nah, menurut lembaga survei beberapa tahun belakangan ini didapatlah banyaknya orang-orang yang melakukan pinjaman online dan orang-orang tersebut dikelompokkan menjadi beberapa. Salah satunya beritanya seperti ini. Nah, di situ dijelaskan bahwa peminjaman online paling tinggi itu adalah kalangan guru. Biasanya guru-guru ini adalah guru-guru honorer ataupun juga bukan guru-guru honorer lah, guru-guru yang sudah menjadi pegawai negeri atau ASN biasanya juga banyak ya yang seperti ini. Dan lanjut lagi, ada lagi itu yang paling kecil adalah driver ojol. Nah, mungkin driver ojol ini karena penghasilan dia juga mungkin tidak menentu, jadi mungkin yang tidak banyak juga lah yang penggunanya. Nah, dari ini semua, dari survei ini semua, buat kalian semua yang masih bingung kalian harus membayar bagaimana dan banyak juga yang gapai. Nah, di sini saya akan jelaskan bagaimana caranya untuk melunaskan hutang-hutang kalian tanpa harus membayar dan bisa untuk membersihkan nama kalian. Nah, berikut ini sudah saya rangkum beberapa hal yang mungkin teman-teman harus perhatikan dan harus benar-benar pahami dulu agar tidak gagal paham. Yang pertama, apabila teman-teman melakukan peminjaman, itu biasanya kalau pinjaman yang legal bukan yang ilegal ya, pinjaman yang legal itu biasanya dia terjamin oleh asuransi. Nah, bagaimana cara kita mengetahui bahwa pinjaman kita tuh terjamin oleh asuransi? Pertama kali pada saat kita mau melakukan pinjaman, itu kita sudah menandatangani yang namanya kontrak kerjasama atau kontrak pinjaman dana. Nah, dalam klausulnya itu biasanya disebutkan beberapa hal yang disebutkan apabila terjadi kendala sehingga menyebabkan si debitur mengalami gagal bayar. Namun, di dalam klausulnya itu biasanya di-backup dengan asuransi. Nah, dalam klausul asuransi itu biasanya disebutkan akan dijamin oleh asuransi apabila yang pertama itu meninggal dunia, yang kedua itu biasanya sakit parah yang tidak bisa untuk melakukan pekerjaan lagi, yang ketiga itu biasanya dia menjadi tulang punggung, dan masih banyak lagi klausul-klausul dalam asuransi yang tidak bisa saya sebutkan. Next, ke depan saya akan bahas lagi tentang asuransi-asuransi yang bisa menjamin seseorang untuk tidak membayar hutangnya yang sudah dijamin oleh asuransi. Itu yang pertama ya. Nah, yang kedua, bagaimana dengan pinjaman online? Apakah ada asuransi yang menjamin debitur itu tidak membayar hutangnya apabila terjadi gagal bayar? Nah, yang saya ketahui ada beberapa pinjaman online yang sudah terbackup dengan asuransi.
Salah satunya itu adalah Shopee. Nah, Shopee Paylater ini dia sudah membackup dirinya dengan asuransi bagi kalian-kalian yang melakukan gagal bayar. Jadi itulah mengapa OJK selalu menyarankan untuk melakukan pinjaman online yang sudah terverifikasi atau yang legal. Karena kalau yang ilegal biasanya itu tidak ada asuransinya, bunganya terlalu besar, dan kadang-kadang DC-nya itu luar biasa parahnya dalam menagih hutang. Makanya untuk itu teman-teman, kalian harus benar-benar memperhatikan diri kalian apabila kalian akan melakukan pinjaman. Jadi kalian perhatikan dulu sebelum kalian melakukan pinjaman, biasanya kalian akan melakukan tanda tangan. Di dalam tanda tangan itu kalian harus membaca benar-benar draft yang sudah dijelaskan dalam kontrak kerjasama kalian. Dan biasanya setiap kontrak kerjasama itu akan di-backup oleh asuransi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Itu ya. Dan juga pinjol-pinjol juga sudah banyak yang menjaminkan dirinya dengan asuransi. Dan OJK sudah menerapkan beberapa pinjol yang wajib harus menggunakan asuransi. Biasanya itu pinjol-pinjol yang banyak sekali yang didatangi oleh para debitur. Nah, buat kalian sekarang yang sedang gapai, mungkin kalian bingung. Oh iya ya, seharusnya kan setiap pinjaman itu adalah ada asuransinya. Nah, kalian coba lakukan dengan cara buka akun baru menjadi akun anonim. Coba kalian tanyakan kepada adminnya bagaimana cara melunasi hutang apabila menggunakan asuransi. Jadi kalian yang gapai-gapai ini kalau bingung nggak bisa bayar, nggak bisa ini, coba ditanyakan lagi dengan adminnya. Jangan coba untuk gapai tapi kalian tidak bisa melakukan apapun, tapi coba melakukan usaha sedikit saja, mana tahu bisa membuka pikiran kalian bisa membayarkan pinjol-pinjol kalian atau pinjaman-pinjaman yang ada di bank dengan menggunakan asuransi. Nah, dengan begitu kalian tidak akan gapai dan kalian bisa dengan segera membersihkan nama kalian. Itu dia teman-teman ya. Semoga bermanfaat buat kalian dan semoga juga bisa mengambil sisi baiknya apa yang bisa saya sampaikan. Untuk itu akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.